Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Aulia dan rekan saya. Hai, saya Dwi Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu devisa. Devisa ini sangat umum banget nih pada mata pelajaran ekonomi, khususnya pada perdagangan internasional. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari devisa. Baik, di sini saya akan membacakan table of content. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari devisa. Yang kedua ada sumber-sumber dari devisa. Yang ketiga ada fungsi dari devisa. Dan yang keempat ada jenis-jenis dari devisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu devisa. Devisa sendiri yaitu kekayaan negara yang berada di luar negeri. Atau devisa adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible. Apa itu sifat convertible? Sifat convertible yaitu devisa yang dapat dikonversikan dan dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Devisa juga dapat berupa wesel asing, valuta asing seperti mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Eropa, dan pound sterling Inggris. Kemudian ada cek, emas batangan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber-sumber devisa. Yang pertama ada kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor sendiri yaitu semakin banyaknya kegiatan ekspor barang atau jasa yang dilakukan, maka akan semakin besar pemasukan devisa bagi negara tersebut. Lalu ada perdagangan jasa. Sama seperti ekspor, semakin banyaknya kegiatan perdagangan jasa yang dilakukan, maka devisa semakin bertambah. Contohnya perdagangan jasa yaitu jasa perbankan, jasa pengiriman barang, dan jasa pelabuhan kapal laut. Selanjutnya ada kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata dapat meningkatkan devisa karena kunjungan turis asing yang membawa uang dari negara asalnya. Adapun manfaat lain selain meningkatkan devisa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan citra negara. Kemudian ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri berupa uang yang dapat menambahkan devisa negara meskipun harus dikembalikan. Selanjutnya ada hibah dan hadiah dari luar negeri. Hibah dan hadiah dari luar negeri dapat meningkatkan devisa tetapi sifatnya tidak mengikat. Hibah sendiri yaitu penerimaan negara dalam bentuk rupiah, barang, jasa, atau surat berharga. Hadiah sendiri adalah hadiah atau bantuan dari luar negeri. Kemudian ada kiriman uang asing ke Indonesia. Contoh kiriman uang asing ke Indonesia adalah TKI yang bekerja di luar negeri atau penghasilan dari barang ekspor. Yang terakhir ada pungutan biaya masuk. Devisa bisa berasal dari barang impor yang masuk ke dalam negeri dengan melakukan pungutan negara untuk mengatur aliran barang yang masuk. Halo semuanya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu fungsi devisa. Fungsi devisa yang pertama sebagai alat pembayaran antar negara. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ataupun sekedar berlibur gitu ya di luar negeri, devisa itu menjadi salah satu alat pembayarannya. Kemudian yang kedua sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Gak mungkin dong perdagangan internasional menggunakan satu mata uang. Nah, devisa itu menjadi salah satu alat pembayarannya. Yang ketiga, membiayai perwakilan ke luar negeri. Nah, jika duta besar Indonesia ataupun konsulat Indonesia ingin ke luar negeri, nah devisa juga menjadi alat untuk membiayai ketika perwakilan berkunjung. Yang keempat, membiayai kegiatan perdagangan di luar negeri. Nah, Indonesia sendiri kan sering tuh mengimpor barang dari dalam ke luar negeri. Nah, untuk bea masuknya itu menggunakan devisa. Yang keempat, membiayai kegiatan perdagangan di luar negeri. Nah, Indonesia sendiri kan sering tuh mengimpor barang dari dalam ke luar negeri. Kemudian sebagai biaya masuknya itu menggunakan devisa. Kemudian yang terakhir sebagai cadangan moneter negara. Nah, maksudnya ketika suatu negara itu mengalami krisis moneter, negara tersebut itu masih mempunyai cadangan devisa untuk menjadi salah satu solusi ketika hal itu terjadi. Nah, di sini ada jenis devisa. Devisa itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. Nah, devisa umum itu jadi sederhananya yaitu devisa yang didapatkan oleh negara itu sendiri, baik itu melalui perdagangan ataupun ekspor
impor. Nah, mereka mendapatkan devisa umum itu dari situ. Yang kedua ada devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang didapat dari kredit atau pinjaman luar negeri. Maksudnya ketika Indonesia meminjam ke suatu negara, nah devisa yang didapatkan itu devisa kredit, bukan devisa umum tentunya. Baik, mungkin segini penjelasan dari kami. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dan sampai bertemu di materi selanjutnya.